Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rifda Kuratul Aini Suryana dengan NIM 1932322038. Kali ini aku ingin menyampaikan sebuah teori yang kalau kataku sih aku jatuh cinta ya pada pandangan pertama sama teori ini dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS teori budaya. Teori yang aku pilih dari banyak teori yang dipelajari di awal semester ini sampai pertengahan kemarin adalah diffusionism. Diffusionism itu pada dasarnya adalah teori tentang penyebaran kebudayaan. Nah, teori ini dicetuskan oleh dua tokoh peneliti dari Inggris dan sebenarnya satu Inggris, satu itu Australia Inggris gitu. Namanya adalah W.J. Perry atau William James Perry, yang disingkat jadi W.J. Perry agar tidak tertukar dengan William J. Perry, ahli matematika. Lalu ada Grafton Elliot Smith. Mereka berdua ini bisa dibilang sebagai antropolog yang juga ahli dalam sejarah Mesir. Nah, jadi mereka berdua ini kan capek dan kurang setuju dengan pendapat dari teori of evolusi bahwa manusia adalah pencipta asli dari suatu kebudayaan itu. Mereka tuh kurang setuju gitu. Makanya berangkat dari tidak puas dengan asumsi milik evolusi, mereka membuat suatu teori bernama diffusionism, yang mana intinya adalah unsur-unsur kebudayaan dapat menyebar dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Beberapa kebudayaan memiliki pusat penyebarannya. Lalu di pusat itu dinamika kebudayaannya lebih tinggi, semakin jauh maka akan semakin memudar gitu. Nah, ini tuh maksudnya gini, kan mereka itu ahli Mesir kan. Nah, mereka itu beranggapan bahwa seluruh kebudayaan yang ada di dunia sekarang, yang masyarakat lihat itu sekarang, itu tadinya adalah budaya dari Mesir yang dibawa oleh mungkin pedagang, oleh banyak gitu, yang dibawa menyebar dan jadi budaya sana juga gitu. Sama. Nah, tapi sayangnya W.J. Perry dan Grafton Elliot Smith ini mereka tidak melakukan penelitian lapangan gitu. Akhirnya muncullah bisa dibilang penyanggah, tapi setuju dengan pendapat mereka, namun kayaknya ada yang kurang tepat gitu. Ada namanya kultur Kreislerei. Rada susah penyebutannya karena dalam bahasa Jerman. Ini adalah teori yang disampaikan oleh tokoh dari peneliti Jerman. Kalau dibaca-baca sih cukup banyak tokoh peneliti di Jerman yang setuju gitu dengan ini. Jadi menurut kultur Kreisler ini, teori ini tuh setuju dengan diffusionism bahwa ya memang manusia itu masyarakat di dunia itu bukan pencipta asli dari suatu kebudayaan, melainkan kalau sekarang itu sudah pakai peminjaman, pemakaian, rekombinasi, dan modifikasi. Kalau menurut saya, jadi unsur kebudayaan dari berbagai tempat, jadi bukan hanya dari satu tempat. Jadi misal gini ya, taruhlah Indonesia itu kan kita kebudayaannya ini tercipta bukan hanya dari satu tempat saja gitu. Kita ada kebudayaan Cinanya, ada kebudayaan Arab, kebudayaan Gujarat India, dan banyak gitu, banyak kebudayaan dari luar yang biasanya dibawa oleh para pedagang masuk ke Indonesia, dan kita pinjam budayanya, kita pakai budayanya, lalu kita rekombinasi dan kita modifikasi lagi budayanya menjadi lebih cocok dengan kita dan lingkungan kita di sini gitu. Jadi bukan hanya dari satu tempat kayak gitu. Nah, tapi sebetulnya sayangnya juga peneliti Jerman ini ini kayak kurang gitu untuk penelitian lapangan. Maka dari itu ada teori berikutnya, yaitu partikularisme historis yang digagas oleh Franz Boas dan murid-muridnya. Jadi Franz Boas ini mengatakan bahwa sejarah kebudayaan, ini kan berarti kan kita mencari sejarah kebudayaan, kita cari budaya ini asalnya dari mana gitu kan, si diffusionism ini. Nah, Franz Boas ini mengatakan bahwa sejarah kebudayaan itu harus didasari oleh peneliti lapangan yang seksama dan intensif. Maka dari itu Franz Boas dan murid-muridnya itu mereka melakukan sebuah penelitian pada suku-suku bangsa Indian tentang penyebaran kebudayaan, sehingga memetakan wilayah-wilayah kebudayaan atau kultur areas, yakni daerah-daerah dengan berbagai kebudayaan yang memiliki banyak kesamaan gitu. Jadi kalau misalkan di diffusionismnya W.J. Perry dan Smith itu kan pokoknya dari satu titik dari Mesir gitu, karena mereka kan memang ahli Mesir kan, ahli Egyptians gitu, ahli sejarah dan budaya Mesir kalau nggak salah.
Nah, tapi dibantah sama peneliti Jerman dan juga Franz Boas serta muridnya bahwa enggak, iya memang memang bukan manusia pencipta aslinya, tapi enggak, itu tuh enggak cuma dari satu titik doang gitu. Itu tuh dikasih lihat sama Jerman dengan teori yang peminjaman, pemakaian, rekombinasi, dan modifikasi. Lalu untuk Franz Boas itu dia menekankan dengan mereka melakukan penelitian dari suku Indian, lalu dibuatkanlah peta yang kebudayaannya ini mirip dengan si suku Indian itu. Bukan berarti dia itu berpusat pada Indian, tapi mirip dengan Indian yang sudah dimodifikasi lebih lanjut lagi. Kira-kira seperti itu tentang teori diffusionism atau penyebaran kebudayaan yang ini favorit aku banget, karena memang terkadang tuh kalau misalkan kita lihat makanan, kebudayaan gitu kan, atau banyak hal lah ya sebenarnya gitu, makanan, tarian, kadang tuh kita kayak bahasa, itu kita kayak loh kok itu mirip banget ya sama kita gitu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.